Oke, sekarang kita ada di part 2 nih. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ekil dan juga Arif, teman-teman kalian gitu ya, yang sama-sama satu jurusan di Fakultas Kedokteran gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Nah, kita kenalan dulu deh, kenalan dulu. Ini ada siapa? Halo, saya Audia. Aslinya? Saya aslinya Magetan, Magetan, Jawa Jawa Timur. Iya. Perbatasan. Iya, sama Karanganyar, sebelumnya Karanganyar. Oh, oke, perbatasan. Yang satunya? Halo, nama saya Amanah dari Lamongan. Dari Lamongan. Oh, berarti kalian sama-sama Jawa Timur ya? Sama Jawa Timur. Oke, Lamongan dekat nggak sih sama Mojokerto? Dekat. Deket ya. Kalau Magetan jauh karena ini apa namanya perbatasan gitu ya. Kalau tadi kan jalur masuknya FK-nya Arif itu jalur undangan, terus kalau Ekil itu kan nasional gitu ya. Kalau kalian itu dari jalur apa? Saya dulu SNMPTN sama kayak Arif, undangan juga. Jadi berdasarkan nilai rapotnya. Oke, kalau mana? Kalau saya juga sama dari jalur SNMPTN, jalur undangan juga. Kalau jalur undangan itu kan pakai rapor juga. Oh, berarti kalian memang dari asalnya udah pinter gitu ya? Dari SMA ya? Soalnya kan kalau jalur undangan itu kan ini dari rapot kelas 1, 2, 3. Iya, Ya, 1, 2, 3. sampai semester 5 kalau kemarin. Oh gitu, iya berarti udah enak lah ya, langsung kepilih gitu ya. Oke, emang dari dasarnya pengen jadi dokter atau mungkin ada sesuatu lain di tengah jalan? Oh kayaknya pengen dokter aja deh gitu pas mau masuk kuliah. Kalau dulu sih emang mungkin dari kecil terbentuknya pengen jadi dokter ya. Jadi ya waktu SMA tuh udah mikirnya jadi dokter gitu. Kalau saya sebenarnya enggak sih. Awalnya itu pengennya jadi guru atau enggak dosen gitu dulu tuh. Terus di pertengahan jalan karena merasa kayak jadi apa ya kayak gitu, kayak masih bimbang-bimbang, terus akhirnya kayak pengen deh jadi dokter gitu. Oh gitu, Iya. jadi beda ya kalau Audia Beda. ini memang dari aslinya ya, dari kecilnya ya. Ditanya cita-citanya jadi apa? Dokter gitu ya. Ya mungkin waktu SMA sih masih bimbang kayak mau jadi apa ya, terus akhirnya pilihan terakhirnya jadi dokter. Oh gitu, kalau Amanah kan ya mau mendekati gitu ya, mau jadi apa gitu. Akhirnya keterima dia di FK. Nah, yang saya tahu kalau FK itu banyak sekali materinya, belajarnya gitu ya. Bisa dikatakan anak FK ini kutu buku. Mungkin ada yang bilang seperti itu ya. Nah, kalau sosialisasinya kalian dengan teman-teman itu seperti apa? Nggak kutu buku banget sih, karena di FK juga banyak kegiatan, banyak ekstrakurikulernya juga, terus banyak organisasi juga. Saya lumayan ikut organisasi namanya CIMSA. Nah, di situ kita bisa berkembang nggak cuma di lingkungan FK aja, tapi kita juga bisa kenalan dengan fakultas lain, FK lain. Misalnya kita ada suatu kegiatan sama fakultas hukum. Jadi kita bisa bersosialisasi antar teman-teman lain fakultas juga sih. Kalau di FK nggak cuma belajar dalam satu fakultas kedokteran aja gitu. Jadi bisa bersosialisasi antar fakultas juga gitu. Oh, oke. Jadi ini memutuskan statement bahwa kalau FK itu antisosial ya? Iya. Berarti Amanah juga seperti itu. Apa ikut organisasi juga? Ikut juga. Kemarin saya ikut namanya SRCR, itu kayak lebih ke kegiatan ilmiah gitu. Jadi kalau di FK ya nggak melulu tentang belajar, jadi pinter-pinter kita aja yang membagi waktunya kayak. Nah, itu berarti kan kalian karena sudah banyak ngikutin organisasi gitu ya. Terus tadi ada yang cerita punya teman di fakultas hukum gitu kan. Terus mungkin ada di fakultas lainnya juga. Nah, cara kalian menjalin silaturahmi dengan baik gitu loh dengan teman-teman di luar FK itu seperti apa? Mungkin dari ini sih, ngalir gitu aja sih Kak. Nggak melulu harus gimana-gimana, tapi ya ngalir aja. Kayak misalkan ada suatu acara nih sama fakultas hukum. Nah, kita cari tahu nih gimana sih cara berkomunikasi antara teman-teman hukum dan masyarakat tuh kayak gimana gitu. Nggak melulu kita kan, kalau misalkan FK tuh pemikirannya bagaimana kita menghadapi pasien gitu ya. Kalau misalkan ternyata kalau kita di lingkungan hukum, di lingkungan fakultas-fakultas lain itu ternyata
gaya bersosialisasinya A, B, C gitu sih. Maksudnya membaur aja. Oh, oke. Dari Amanah? Ada sama juga kayak pinter-pinter Cara-cara kita menyesuaikan diri. Tapi kalau di FK kan biasanya kalau sesama FK itu kita lebih sering ngomong pakai bahasa medis gitu ya. Jadi kan Oh iya. kayak karena terbiasa gitu. Jadi kalau sama fakultas lain ya kayak kita menyesuaikan diri aja kayak gitu. Iya, karena fakultas lain kan nggak ngerti juga ya bahasa medis ya. Ya berarti kalian sendiri kalau ngobrol sama anak-anak FK berarti ya pakai bahasa medis ya. Maksudnya kalau misalkan ada sesuatu yang sakit atau ngomong, ya kemarin juga saya podcast sama teman-teman DM juga, ya itu bahasanya kadang suka apa sih ini gitu. lebih curious aja sih sama fakultas lain, jadi kayak lebih ngedengerin teman-teman fakultas lain tuh bagaimana bersikapnya gitu, nggak melulu dari poin kita untuk bercerita tentang kehidupan kita, tapi lebih cari tahu gimana kehidupan fakultas lain juga gitu. Oh iya, soalnya kan kalau yang dari pandangan saya sendiri, kalau fakultas kedokteran itu fakultas yang mahal, pasti anak sultan gitu, jadi mungkin dari fakultas lain agak gimana ya, kayak insecure gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri nggak menonjolkan bahwa ini lo gue FK gitu? Sejauh ini sih enggak. Nggak ada yang seperti itu ya? Enggak sih. Alhamdulillah. Oh gitu. Jadi kan kadang ada ya, kalau apalagi di sinetron-sinetron emang agak lebay sih ya. Tapi pada kenyataannya enggak ya, maksudnya FK atau fakultas hukum, keguruan, pendidikan gitu, itu kayaknya berjalan seiringan aja gitu ya? Sama aja sih, kalau misalkan kita bermasyarakat juga sama aja. Sejauh ini kalau saya terus bergabung sama teman-teman yang lain juga nggak ada diskriminasi sosial atau apa. Oke. Nah tadi sempat sih saya tanya, kalau FK ini berarti anak sultan? Saya enggak sih. Mungkin itu statement lama ya, karena kalau sekarang kan kalau masalah UKT juga bisa menyesuaikan dari penghasilan orang tua, jadi itu kayak bisa sesuai kemampuan lah ya kayak gitu. Terus di sisi lain juga udah banyak beasiswa yang bisa membantu mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Oke, jadi itu hanya cerita lama gitu ya. Kalau sekarang semuanya bisa bebas masuk FK gitu ya, asalkan mampu dari prestasinya gitu ya. Terus kalau tesnya juga mampu juga. Oke. Pandangan kalian ini untuk dokter profesi ya, profesi dokter di masa depan itu seperti apa? Baik, mengenai pandangan dokter di masa depan ini kan saat ini tuh banyak statement yang mengatakan bahwa dokter itu kerjanya karena uang, karena bagaimana caranya mengembalikan modal yang terlalu banyak itu. Kemudian intinya mengenai finansial, bagaimana dia meningkatkan finansial. Nah, statement itu harus kita patahkan dengan kita sebagai dokter nanti bekerja dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, kemudian dengan menjalin kerjasama yang bagus antar pasien. Kita memberikan penjelasan mengenai terapi yang akan kita berikan kepada pasien, mengenai tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien nantinya. Kemudian untuk mengarah ke arah sana, kita sebagai mahasiswa yang menuju ke proses menjadi dokter ini, ya kita harus belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh agar kita mampu nantinya itu memberikan terapi yang tepat dan juga tepat dan pokoknya aman bagi pasien nanti gitu. Oke, jadi dokter ini nggak melulu tentang cuan gitu ya. Kalau dari Audia? Kalau dari saya sih pandangannya semoga profesi dokter di kemudian hari itu bisa membangun komunikasi yang baik antar masyarakat. Kan sekarang ini banyak mispersepsi nih antara masyarakat dan dokter. Semoga untuk kedepannya dokter dan pasien ini saling menghargai antar sesama, jadi meminimalisir adanya miskomunikasi. Untuk itu semoga kita juga sebagai mahasiswa kedokteran bisa belajar komunikasi yang baik antara pasien dan saling menghargai aja sih satu sama lain. Oke. Kalau ini harapannya untuk komunikasi dokter sama masyarakat itu lebih baik gitu ya, karena kan memang terkadang ada dokter yang mungkin kurang komunikasinya, ada juga yang masyarakat yang menanggapinya. Nah itu jadi sebenarnya dua belah pihak ini harus saling komunikasi dengan baik gitu ya. Oke, ada pesan nggak nih untuk sahabat yang menonton tayangan ini, karena kalian kan sudah mau di akhir-akhir perjalanan jadi mahasiswa kedokteran gitu ya. Ini siapa tahu ada yang sahabat yang ingin juga nih masuk ke FK. Gimana?
Untuk dari saya, untuk teman-teman yang mau masuk ke FK tentunya harus niat yang sungguh-sungguh dulu dari dalam hati terlebih dahulu, karena untuk mencapai ke arah profesi dokter ini prosesnya kan panjang. Jadi kalau nggak dari hati nantinya akan kesusahan di tengah jalan. Terus di sisi lain ya kalau memang sudah masuk ke dalam fakultas kedokteran ya kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita nanti. Kalau kita sudah masuk ke fakultas kedokteran ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bertanggung jawab kepada pasien kita nanti kayak gitu. Oke, dari Audia. Jadi saya sih kurang lebihnya sama. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah emang niat, pada dasarnya niat masuk FK ya harus mempersiapkan mentalnya, harus kuat mental dan teguh pendirian, harus rajin belajar untuk terus melanjutkan perjalanan di FK kan, karena perjalanannya itu nggak singkat, jadi harus butuh keteguhan kekuatan mental buat perjalanan yang panjang itu. Jadi masuk ke FK itu harus butuh effort yang tinggi gitu ya. Niatnya sih dari harus dalam hati niatnya. Oke, berarti yang pertama kalau masuk FK itu harus dari niat. Iya, niat diri sendiri. Niat, oke. Karena tanpa niat pun juga nggak akan jalan gitu ya. Semoga kalian sukses ya. Amin. Salam buat teman-teman tadi yang sudah datang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.